Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan videografi 4 ya, teman-teman ya. Ini kita akan membahas mengenai shot types, camera angles, dan rules of framing gitu ya. Jadi materi kali ini sebenarnya sangat penting ya untuk membuat filmmaking, teman-teman. Komposisi-komposisi seperti shot types, camera angles, dan rules of framing itu benar-benar dasar pada saat kita pengambilan video gitu ya, teman-teman ya. Kali ini dibagi 3 ya, tentang shot types dulu, teman-teman. Saya akan membahas tentang shot types. Shot types itu ada apa aja sih? Di dalam shot types itu ada 13 poin, teman-teman. Extreme long shoot, lalu long shoot, full shot, finish shot, medium shot, lalu medium close up, ada close up, big close up, extreme close up, cut in, cut away, sama over the shoulder shot, sama point of view shot. Saya akan membahas tentang extreme yang pertama dulu, extreme long shoot atau ELS. Apa sih extreme long shoot? Biasanya dipakai untuk establishing shoot dan dipakai untuk menunjukkan lokasi kejadian tanpa harus memperlihatkan subjek dengan jelas gitu, teman-teman. Jadi extreme long shoot itu jadi kita benar-benar jauh gitu sih, kita nge-shoot orang tuh benar-benar jauh gitu, teman-teman. Lalu ada lagi long shoot. Kalau tadi extreme long shoot itu jauh banget, ini long shoot itu agak-agak diperdekat dikit gitu. Long shoot itu jadi menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya gitu ya, tapi keseluruhan objek masih tetap ditampilkan. Lalu nomor 3 ada full shot. Full shot itu jadi biasanya dipergunakan untuk memperkenalkan subjek, teman-teman. Terus lalu apa yang dilakukan di lingkungannya. Lalu untuk full shot biasanya subjek lebih memenuhi frame itu sendiri, teman-teman. Lalu ada key shot. Key shot sendiri itu adalah pengambilan gambar agak nanggung, teman-teman ya. Jadi diambil dari lutut sampai atas, teman-teman, untuk pengambilan key shotnya itu. Jadi nanggung gitu sebenarnya. Lalu medium atau wide shot biasanya diperlihatkan adalah mulai dari pinggang ke atas, teman-teman. Jadi untuk lebih mengenalkan si subjek itu sendiri kalau untuk medium shot ya. Lalu ada medium close up. Untuk medium close up itu biasanya dari dada ke atas, teman-teman. Jadi untuk lebih memperlihatkan dan memperkenalkan lagi si subjek, teman-teman. Nomor 7 ada close up. Framing ini lebih mengedepankan pengambilan shoot itu dari dagu sampai atas, tapi masih harus ada ruang di atas headroomnya gitu, teman-teman. Jadi close up itu udah dekat ya, teman-teman, dari dagu sampai ke atas itu. Lalu ada big close up. Untuk big close up sendiri diambil dari dagu sini, teman-teman, batas dagu sampai dahi sini. Jadi ini lebih ngelihat ekspresi aja, ekspresi subjek itu sendiri gitu kalau untuk big close up. Lalu extreme close up. Extreme close up itu hanya memperlihatkan bagian-bagian tertentu saja gitu dari si subjek, misalnya memperlihatkan bagian mulutnya aja atau bagian mata aja. Jadi untuk memperlihatkan ekspresinya gitu, ekspresi si subjek itu sendiri gitu. Lalu ada cut in. Cut in itu jadi untuk memperlihatkan si subjek itu lagi menunjukkan detail gerak-gerik si subjek itu sendiri. Misalnya si subjek itu lagi memegang handphone, kita shoot bagian handphonenya itu gitu ya. Itu namanya cut in gitu. Lalu ada cutaway. Cutaway itu jadi sebagai jembatannya, teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya sama si subjek. Jadi pada saat kita lagi nge-shoot si subjek, tiba-tiba tuh ada orang lain, ada subjek lain yang sebenarnya nggak ada hubungan sama si subjek itu sendiri itu. Lalu ada over the shoulder shot. Over the shoulder shot itu sendiri biasanya digunakan pada saat berdialog antara dua subjek, teman-teman. Jadi biasanya diambil itu dari bahu sebelah belakang gitu. Lalu ada point of view shot atau POV. Jadi POV ini jadi seolah-olah viewers tuh dapat merasakan apa yang sedang terjadi dalam scene gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Videografi 4 tentang tadi kan kita udah mengenal shot types ya. Kita setelah tadi mengenal 13 shot types ya, kita sekarang akan mengenal yang namanya framing dan shot types dengan makna-maknanya gitu. Kita juga harus tahu lensa-lensa yang tepat untuk setiap shot itu lensa apa aja gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memilih lensa secara asal gitu ya, sebenarnya lensa juga kan punya efek tersendiri gitu, teman-teman ya. Jadi kita contoh misalnya pakai lensa yang wide juga efeknya beda, lalu lensa fix juga efeknya beda lagi, lensa standar juga itu beda lagi gitu, teman-teman. Kita harus tahu gitu tujuan kita dalam pemilihan lensa itu untuk apa gitu loh. Sebagai contohnya ya seperti ini. Pemilihan lensa wide ini kita pergunakan untuk shooting close up. Itu nggak akan bisa, nanti malah akan jadi timbul sebuah distorsi, teman-teman. Distorsi yang nggak enak lah dilihat itu ya.
Mungkin teman-teman nanti bisa coba kalau misalnya pakai wide lens terus bikin close up, pasti jelek hasilnya. Untuk membuat sebuah close up shot gitu ya, teman-teman bisa pakai lensa yang 50 mili gitu, 50 mm itu paling tepat untuk bikin close up gitu ya, close up shot teman-teman. Lalu kita masuk ke kamera angle ya, atau sudut kamera angle atau sudut pengambilan gambar teman-teman. Jadi kamera angle itu juga menentukan seberapa artistiknya kita gitu kalau buat video ya. Kita bisa tahu lah ya yang namanya tentang angle itu ada bird views, itu yang dari atas itu kan ya, bird views, lalu high angle, lalu ada eye level, lalu ada low angle, lalu ada yang terakhir itu frog eye. Nah, ini kita akan jelasin ya tentang bird eye itu apa sih. Bird eye view itu jadi sudut pandang kamera tuh yang ada di atas gitu teman-teman. Jadi si kamera tuh dia melihatnya ke bawah gitu, mendongak ke bawah begitu, melihat si subjek itu jadi ke bawah gitu teman-teman. Nah sama kita kalau misalnya bikin video itu bird eye itu kita biasanya sih pakai drone ya teman-teman, pakai drone. Tapi kalau teman-teman nggak punya drone gitu, bisa lah diakalin kita naik ke tower apa gitu ya, atau naik ke tempat yang lebih tinggi gitu ya. Itu sama aja dengan kita bikin bird eye angle gitu ya. Lalu yang kedua ada high angle teman-teman. Apa sih itu high angle? Jadi high angle tuh dimana posisi pengambilan gambar itu lebih tinggi daripada objek itu sendiri gitu. Jadi untuk mengesankan subjek itu yang lebih kecil dan mengesankan bahwa si subjek itu powerless gitu teman-teman. Jadi kayak yang kecil gitu, lu kecil gitu kan, apa ya, kayak jadi kita tuh kalau misalnya ngelihat tuh si subjek ini tuh ya kita bisa mengintimidasi dia gitu. Itu kalau kita high angle teman-teman. Lalu ada eye level. Eye level itu jadi sudut pengambilan itu sejajar dengan mata kita. Jadi kameranya itu ya memang sejajar aja dengan kita, posisinya itu di posisikannya seperti ini gitu. Kamera eye level itu seperti ini gitu kan. Pada saat mata kita tingginya segini, kita ngelihat objek itu segini, ngelihat subjek itu segini gitu. Menempatkan posisi kamera seperti ini. Jadi eye level itu sebenarnya paling sering digunakan pada saat pengambilan shoot ya teman-teman ya. Lalu setelah ada eye level tuh ada low angle teman-teman. Low angle tuh jadi posisi kamera tuh lebih lebih rendah daripada si subjek itu sendiri. Jadi biasanya kamera tuh lebih ngedongak ke atas gini posisinya tuh seperti itu. Kesannya tuh adalah bahwa subjek itu terkesannya tuh besar, lalu powerful. Nah itu low angle itu. Lalu ada lagi frog eye. Frog eye itu jadi posisi si kamera tuh paling rendah. Jadi gimana sih kalau seekor katak itu ngelihat dari bawah ke atas itu teman-teman. Jadi posisi kita tuh kalau pada saat ngambil frog eye itu ya kita benar-benar menempatkan si kamera tuh di bawah, di lantai gitu. Tapi si kamera tetap mendongak ke atas, ngelihat si subjek itu ke atas seperti ini gitu. Kesannya itu adalah kesan megah, tinggi, besar gitu teman-teman. Biasanya kita nge-shoot kayak yang yang gedung-gedung tinggi itu biasanya kan, itu bisa pakai biasanya efeknya frog eye gitu ya. Lalu ada satu lagi sih, ada namanya Dutch tilt atau canted angle teman-teman. Jadi Dutch tilt itu jadi untuk mengesankan bahwa ini tuh membuat sebuah efek dramatis gitu teman-teman. Posisinya itu jadi bukan lurus seperti ini teman-teman. Jadi itu bisa posisinya itu miring begini gitu teman. Jadi pada saat si subjek itu begini, kita juga ikut si angle itu begini gitu. Jadi tergantung gimana si subjek itu emosinya itu seperti apa gitu teman-teman. Nah itu angle berarti ada 6 ya. Kalau tadi kan kita udah membahas tentang beberapa shot type dan kamera angle ya teman-teman ya. Ternyata penempatan posisi dan penempatan subjek itu dalam frame itu harus diperhatikan juga agar hasil shotnya lebih bermakna ya teman-teman.
Walaupun guidelinesnya berupa yang tadi kita sudah sebutkan, ini bukan sebuah yang harus benar-benar dipatuhi atau dipenuhi ya teman-teman pada saat kita mengambil syuting gitu. Tapi ini udah menjadi sebuah standar dalam industri perfilman. Misalnya ada rule of thirds, lalu yaitu dengan membagi frame menjadi 9 atau 2/3 ya teman-teman. 9 akan kalau teman-teman bisa pernah ngeliat tuh ada garis yang ke atas dan ke bawah itu vertikal horizontal, masing-masing horizontal itu 2, yang vertikal itu 2 juga ya. Jadi dibagi 9 kotak gitu. Jadi ada 9 kotak. Nah, itu namanya the rule of third. Jadi kita bisa menempatkan subjek pada posisi perpotongan 1/3 atau 2/3 dari si rule of third itu tersebut itu. Jadi kalau kita menempatkan posisi si subjek itu di 2/3 itu ya, 2/3 atau 1/3 itu biasanya kita adalah kesan-kesan untuk lebih menarik gitu ya, daripada posisinya itu si subjek itu ada di tengah-tengah. Tapi nggak ada salahnya juga pada saat kita nge-shoot itu ya, posisi si subjek itu ada di tengah-tengah, nggak ada salahnya juga gitu. Cuma ada kesan-kesan artistiknya gitu loh. Misalnya untuk di tengah-tengah tuh, posisi subjek di tengah-tengah tuh untuk point of view gitu teman-teman, ketika viewer seolah-olah menjadi lawan bicara pada subjek gitu. Lalu penempatan subjek pada frame dan arah pandangnya itu menentukan kondisi psikologisnya teman-teman. Misalnya dengan menempatkan subjek dengan nose room. Jadi nose room normal atau looking space normal tuh seperti ini gitu loh. Jadi ini tuh kondisi psikologis akan terkesan netral teman-teman. Tetapi jika nose room-nya ini dibuat mepet, misalnya ini gitu segini gitu ya, mepet itu kan, kalau tadi kan normal segini misalnya, ini kondisinya tuh normal. Tapi kalau misalnya mepet seperti ini biasanya mengindikasikan terkesan seolah-olah tuh seorang depresi gitu. Lalu selain nose room atau looking space yang tadi telah disebutkan, ada yang disebut juga walking space teman-teman, atau leading room, yaitu pada subjek yang bergerak pada suatu arah teman-teman. Leading room ini memberikan ruang untuk bergerak agar tidak menabrak frame. Jadi ya frame itu pada saat kita ada objek jalan tuh tetap si frame itu kita jaga frame gitu teman-teman, nggak boleh si subjek tuh langsung nabrak seperti nempel ke frame gitu. Jadi harus ada leading roomnya gitu teman-teman, ada space lah pada saat kita nge-shoot si objek itu tersebut. Lalu aturan standar terakhir adalah headroom, yaitu ruang di bagian atas kepala sini. Headroom ini nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu mepet teman-teman. Kalau terlalu banyak, headroom akan terkesan si subjek ini tenggelam dalam frame gitu teman-teman. Jadi kalau frame-nya segini tuh, jadi kelihatannya kesannya tuh subjek itu tenggelam gitu dalam frame, jadi kayak nggak enak gitu lihatnya ya. Lalu terlalu tipis juga terlalu pendek gitu ya, itu mengesankan ruang yang terlalu sempit gitu teman-teman. Jadi beri headroom tuh wajar sekitar seginilah, sejengkal begini gitu teman-teman. Headroom tuh adalah seginian gitu, jangan mepet gini, jangan terlalu lebar juga gitu. Tapi jika pada shot big close up gitu ya, headroom ini bisa diabaikan teman-teman. Justru yang tidak terpotong adalah bagian dagunya untuk mengambil bagian big close up tuh. Jadi ininya kepotong, tapi dagunya itu nggak boleh kepotong, jadi segini gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk penjelasan dari si videografi 4 ini beres gitu ya. Nanti kita akan masuk ke 5 ya, yang 5 tentang handheld dan tentang handheld shooting video teman-teman, nanti di video 5. Nah, ini di videografi 4 ini teman-teman ada tugas. Ini tugasnya adalah teman-teman membuat semua angle yang tadi telah saya jelaskan teman-teman ya. Dari shot types tadi kan ada 13, nah teman-teman bikin tipe-tipe shot types-nya gitu ya teman-teman, yang kayak extreme close, extreme long shot, lalu long shot sampai ke point of view shot atau POV. Teman-teman bikin 13 footage untuk shot types ya. Nah, lalu teman-teman bikin video dengan tentang kamera angle teman-teman. Jadi kamera angle tadi kan ada 6 ya, kita bird eye sampai Dutch tilt.
atau canted angle teman-teman. Jadi teman-teman bikin tuh nanti berarti total ada berapa tuh ya, 6 tambah 13 ada 19 footage teman-teman. Nanti teman-teman edit aja, mau pakai software editor apapun boleh teman-teman. Jadi nanti tinggal nanti dimunculkan teksnya gitu kan ya, ini point of view, ini extreme long shoot, ini long shoot, ini long shoot, ini close up, big close up, dan lain-lain sampai Dutch tilt ya, itu yang di kamera angle teman-teman. Untuk pengumpulan tugas videografi 4 ini dikumpulkan pada tanggal 28 teman-teman ya. Jadi teman-teman ngerjain seminggu aja cukup lah ya, masa nggak cukup gitu. Jadi tanggal 28 teman-teman kumpulkan sebelum jam 11 malam, sebelum jam 12 malam teman-teman kumpulkan. Itu di ini aja di teman-teman setelah diedit teman-teman upload ke Instagram aja teman-teman. Nanti link Instagram yang videonya itu teman-teman biasa kumpulkan aja di grup ya teman-teman. Jadi sebelum libur kita nanti nggak ada tugas itu kalau kita kan. Jadi nanti kalau saya ngasih tugas di pas kalian libur Idul Fitri kan jadi nggak lucu juga teman-teman ya. Jadi saya kira cukup sekian teman-teman pertemuan videografi 4. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.